Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Nilu Putu Epriani Kartina Dewi SSGR, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 4 Loli, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Berikut saya akan sajikan video terkait koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Karena pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir, melayani, dan mengakui keberagaman peserta didik dalam belajar sesuai dengan kesiapan, minat, dan preferensi belajar peserta didik. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan, gaya belajar, minat dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, para siswa diberi keleluasan untuk meningkatkan potensi diri sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Agar dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus pertama, memahami tujuan pembelajaran, kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, ketiga, melakukan manajemen kelas yang efektif, keempat, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, dan kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Kebutuhan belajar murid terdiri dari yang pertama, kesiapan belajar atau readiness murid, yang kedua, minat murid, yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan. Namun, dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Tomlinson mengadaptasi alat yang disebut equalizer untuk menunjukkan kesiapan belajar murid. Yang pertama, bersifat mendasar atau bersifat transformatif. Yang kedua, konkret abstrak. Yang ketiga, sederhana kompleks. Yang keempat, tergantung mandiri. Yang kelima, terstruktur terbuka. Dan yang keenam, lambat cepat. Minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Untuk menarik minat murid, diantaranya dapat dilakukan dengan cara pertama, menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid, misalnya dengan humor, menciptakan kejutan-kejutan, dan sebagainya. Yang kedua, menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid. Yang ketiga, mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid. Dan yang keempat, menciptakan kesempatan-kesempatan belajar dimanapun murid dapat memecahkan persoalan atau problem-based learning. Profil belajar murid. Profil belajar merupakan data seputar karakteristik setiap siswa yang akan mempengaruhi gaya, cara, dan kebiasaannya dalam belajar. Profil belajar membantu guru untuk menentukan cara agar siswa dapat memahami konsep materi dan menguasai keterampilan baru. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor, diantaranya preferensi terhadap lingkungan belajar, pengaruh budaya, preferensi gaya belajar, serta preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk. Gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Gaya belajar terdiri dari 3, yaitu visual,
auditory, dan kinestetik. 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan perbedaan konten materi yang diajarkan kepada murid sebagai tanggapan dari kesiapan belajar murid, minat, atau profil belajarnya. Itu visual, auditory, dan kinestetik. Atau bahkan bisa kombinasi dari ketiganya. Diferensiasi proses berkaitan dengan perbedaan proses pembelajaran dengan menyediakan kegiatan berjenjang. Adanya pertanyaan pemandu atau tantangan membuat agenda individual murid memvariasikan waktu, mengembangkan kegiatan bervariasi, dan menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Diferensiasi produk berkaitan dengan perbedaan produk tagihan kepada murid dengan memberikan tantangan atau keragaman variasi dan memilih produk apa yang diminatinya, bisa berbentuk karangan, pertunjukan, diagram, puisi, dan sebagainya, dan harus mencerminkan pemahaman murid dan sesuai dengan tujuan yang diharap. Keterkaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain, yaitu modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4. Modul 1.1 berkaitan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 terkait dengan nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, modul 1.4 budaya positif. Keterkaitan modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun anak pada kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tinggi sebagai seorang manusia dan anggota masyarakat. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, siswa dituntun pada kodratnya lewat pemenuhan kebutuhan belajar individu siswa dan penerapan strategi diferensiasi dalam pembelajaran. Keterkaitan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Dalam melakukan perannya sebagai pemimpin pembelajaran, seorang guru harus menjiwai dan mampu mewujudkan nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, dan inovatif sehingga dapat menuntun murid mencapai kemerdekaan dalam belajar. Keterkaitan modul 1.3 visi guru penggerak dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Visi guru penggerak adalah impian atau cita-cita tentang murid di masa depan yang merdeka dan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Hal ini dapat diwujudkan jika seorang guru penggerak mampu mengambil langkah awal sesuai dengan nilai dan perannya untuk melakukan perubahan positif melalui pendekatan empiri asosiatif atau IA. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi pembelajaran untuk melakukan perubahan positif melalui pendekatan empiri apresiatif IA dalam mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid dan memiliki profil pelajar Pancasila. Keterkaitan modul 1.4 budaya positif dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Budaya positif adalah pembiasaan-pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah dan sebagai perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Keterkaitan budaya positif dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi perlu dibuat kesepakatan kelas sehingga budaya positif dapat tercipta demi tercapainya kebutuhan belajar murid dan terwujudnya pembelajaran yang berpusat pada murid. Kesimpulan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi yaitu lewat pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan melakukan perannya sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid,
kolaboratif, reflektif, dan mandiri, diharapkan pembelajaran berdiferensiasi dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal. Melalui visinya, seorang guru dapat melakukan prakarsa perubahan lewat pembelajaran berdiferensiasi. Penerapan keyakinan kelas dan budaya positif dalam pembelajaran berdiferensiasi akan membantu peserta didik dalam mencapai hasil belajar yang optimal. Demikianlah koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat.